Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bersama Ibu Siti Komsatun, beberapa menit ke depan Ibu akan menemani kalian untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi fungsi. Jadi operasi fungsi ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah penjumlahan fungsi, yaitu jika ada f ditambah gx, itu artinya adalah fx ditambah gx. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah pengurangan fungsi. Jika ada f dikurang gx, maka itu artinya adalah fx dikurang gx. Kemudian yang ketiga adalah perkalian fungsi, yaitu jika ada f titik g, titik artinya adalah kali ya, maka akan menjadi fx dikali dengan gx. Dan yang terakhir adalah pembagian fungsi, yaitu jika ada f dibagi gx, maka akan menjadi fx dibagi gx. Agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui fx sama dengan x ditambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 6. Tentukanlah yang pertama f ditambah gx, yang b f dikurang gx, c g dikurang g dikurang fx, yang keempat f dikali gx, dan yang terakhir f dibagi gx. Oke, untuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu f ditambah gx. Kalian bisa dilihat bahwa yang disebut pertama kali ada f, maka kita tulis dulu fungsi dari f, yaitu x ditambah 3. Kemudian ditambah gx, maka kita tulis fungsi dari gx, yaitu x kuadrat ditambah x dikurang 6. Tandanya adalah plus ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buka kurungnya, yaitu akan menjadi x ditambah 3 ditambah x kuadrat ditambah x dikurang 6. Kurungnya kita buka. Setelah itu kita satukan suku-suku yang sejenis. Yang pertama, kita mulai dari yang mempunyai pangkat yang tertinggi, yaitu x pangkat 2. Maka akan menjadi x pangkat 2, kemudian yang x ya, ditambah x, kemudian yang ini ada x lagi, maka ditambah x, kemudian yang ini ditambah 3, dan yang terakhir dikurang 6. Setelah itu kita bisa menjumlahkan untuk suku-suku yang sejenis. X kuadrat tidak ada lagi ya, yang x kuadrat, maka tetap ditulis x kuadrat. Kemudian x ditambah x menjadi 2x, dan 3 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 3. Maka hasil akhirnya yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Kemudian yang b yaitu f dikurang gx. Kita tulis dulu fungsi f-nya, yaitu x ditambah 3, kemudian dikurang x kuadrat ditambah x dikurang 6. Sama seperti tadi, kurungnya kita buka. Namun untuk pengurangan kalian harus hati-hati ya, karena untuk tanda kurung yang di belakang harus kalian kalikan dengan negatif yang ini ya. Maka akan menjadi x ditambah 3, negatif dikali x kuadrat menjadi negatif x kuadrat. Negatif dikali x menjadi negatif x, kemudian negatif dikali negatif 6 menjadi positif 6. Kemudian kita satukan suku-suku yang sejenis, dimulai dengan pangkat yang tertinggi, yaitu negatif x kuadrat. Negatifnya jangan lupa ya. Kemudian x, di sini ada x ditambah x, kemudian ada x lagi ya, yaitu dikurang x, kemudian ditambah 3 ditambah 6. Suku yang sejenis bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan, maka akan menjadi negatif x kuadrat, tetap ya, karena dia tidak mempunyai teman lagi ya yang sejenis, maka menjadi negatif x kuadrat. Kemudian x dikurang x habis, kemudian 3 ditambah 6 hasilnya adalah 9, sehingga hasil akhirnya negatif x kuadrat ditambah 9.
Kemudian yang C yaitu G dikurang Fx. Kalian harus hati-hati, yang disebut pertama kali adalah G, maka fungsi G-nya yang akan kita tulis, yaitu akan menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 6 dikurang fungsi F-nya yaitu X ditambah 3. Kemudian tanda kurungnya kita buka, akan menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kemudian tanda kurung yang di belakang kita kalikan dengan negatif. Negatif dikali X menjadi negatif X, negatif dikali 3 menjadi negatif 3. Suku yang sejenis kita satukan, maka akan menjadi X kuadrat. Tidak ada lagi yang X kuadrat ya, maka kita lanjut ke yang X ditambah X, kemudian ada X lagi dikurang X, kemudian negatif 6, negatif 3. Nah, suku yang sejenis kita bisa jumlahkan, maka akan menjadi X kuadrat. X dikurang X habis, kemudian negatif 6 dikurang 3, maka akan menghasilkan negatif 9. Sehingga untuk C hasil akhirnya adalah X kuadrat dikurang 9. Untuk yang D yaitu perkalian F dikali GX. Oke, kita tulis dulu fungsi F dikali fungsi G. Ingat ya, titik itu artinya adalah kali. Nah, cara mengalikannya adalah kita dari yang pertama dulu yang X ya. X kita kalikan dengan X kuadrat, maka akan menjadi X pangkat 3. Ingat ya, di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Karena sama-sama bilangan pokoknya adalah X, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan menjadi X pangkat 3. Kemudian yang kedua, X dikali dengan X, maka akan menjadi X pangkat 2 ya. Bukan 2X tapi X pangkat 2. Kemudian yang ketiga, X dikali dengan negatif 6, maka akan menjadi negatif 6X. Setelah X-nya sudah selesai kita kalikan dengan yang tanda kurung yang di belakang, maka kita beralih ke 3. 3 juga sama dikalikan dengan tanda kurung yang di belakang. Akan menjadi 3 dikali 3 dikali X kuadrat, maka akan menjadi 3X kuadrat. Kemudian 3 dikali dengan X, maka akan menjadi 3X. Dan yang terakhir 3 dikali negatif 6 menghasilkan negatif 18. Kemudian suku yang sejenis kita satukan, maka akan menjadi yang tertinggi X pangkat 3 ya. Dan di sini tidak ada lagi X pangkat 3, maka kita tulis X pangkat 3, kemudian X pangkat 2, maka ditambah X pangkat 2. Ada lagi X pangkat 2 yang ini kita tulis ditambah 3X pangkat 2. Kemudian ada negatif 6X ditambah 3X dan yang terakhir dikurang 18. Setelah kita satukan sesuai dengan suku yang sejenis, kemudian kita bisa jumlahkan, yaitu menjadi X pangkat 3, X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 ya. Di sini sebenarnya ada angka 1, kita tinggal tambahkan saja 1 tambah 3 menjadi 4X pangkat 2. Kemudian yang variabelnya X sama-sama X, kita tinggal jumlahkan saja negatif 6 ditambah 3, yaitu menghasilkan negatif 3X. Kemudian negatif 18. Maka hasil akhirnya adalah X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 3 dikurang 18. Yang terakhir yaitu F dibagi GX. Kita tulis terlebih dahulu, maka menjadi X ditambah 3 dibagi X kuadrat ditambah X dikurang 6. Untuk yang D ini kita harus memfaktorkan yang bawah ya, yang X kuadrat ditambah X dikurang 6. Cara memfaktorkannya sudah kita pelajari di materi fungsi kuadrat ya, yaitu kita harus mencari sebuah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 6, tapi kalau dijumlahkan hasilnya yang ini, yang 1 ya. Maka kita bisa tulis, kita cari dulu ya yang perkalian yang menghasilkan negatif 6.
Dimulai dari 1 kali negatif 6. Kemudian 2 dikali negatif 3, hasilnya negatif 6. Kemudian 3 bisa dikali dengan negatif 2, dan yang terakhir adalah 6. 6 bisa kita kalikan dengan negatif 1. Di antara keempat pasang ini, yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. Nah, ternyata adalah pasangan yang ini ya, 3 dan negatif 2. 3 ditambah negatif 2 hasilnya 1. Maka ini yang kita pilih. Maka faktornya akan menjadi X ditambah 3. 3 ini berasal dari yang atas, kemudian X dikurang 2. Negatif 2 berasal dari yang bawah. Maka kita bisa tulis di sini menjadi X ditambah 3 per yang bawah penyebutnya kita rubah dari hasil pemfaktorannya, yaitu X ditambah 3 dikali X dikurang 2. Kalian bisa lihat untuk pembilang dan penyebut ada angka yang sama, yaitu X plus 3 dan X plus 3. Maka ini bisa kita coret. X plus 3 dibagi X plus 3 menjadi 1. Sehingga hasil akhirnya menjadi 1 per X dikurang 2. Ini adalah hasil akhirnya. Oke. Nah, untuk latihan 4, ini adalah soalnya diketahui fungsi fx, x dikurang 4, dan gx-nya x kuadrat dikurang 7x ditambah 12. Tentukanlah ada A, B, C, D, dan E. Ada 5 ya. Silahkan kalian silahkan kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian. Oke. Demikian materi tentang operasi fungsi. Jika kalian, oh ya, jangan lupa untuk catat materinya di buku tulis kalian. Semoga ilmu yang kalian dapat berkah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.